Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara, pada suatu hari ya ada seorang ahli Taurat yang mendengarkan Tuhan Yesus sedang berbicara kepada banyak orang. Lalu dia bertanya, ya, perintah manakah yang paling utama? Dia bertanya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Nah, perintah itu adalah hukum yang terutama, dan yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara, saya akan merenungkan yang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Memang kasih kita kepada Tuhan itu tidak terlihat kalau kita tidak mengasihi sesama manusia, ya. Jadi ada sebuah cerita, saudara, mengenai seorang hakim. Ya, pada suatu hari dia menghakimi seorang ibu, dan ibu ini membawa seorang anak. Masalahnya ibu ini parkir di depan apotek. Kan parkir itu nggak boleh di persis di depannya, tetapi ada tempat parkir. Tetapi pada waktu itu anaknya ini sedang sakit dan dia harus terburu-buru karena dokter memberitahu kamu secepatnya dapat obat ini. Lalu dia dapat resepnya, dia terburu-buru pergi ke apotek karena mencari parkiran semuanya jauh-jauh. Dia berhenti di depannya apotek yang ada larangan. Dia berhenti, dia pikir, buru-buru beli obatnya, palingan sebentar. Nah, ternyata ada polisi, jadi dia kena tilang. Nah, ini kalau di Amerika tilangnya mahal. Tilangnya itu $58. Jadi pada waktu itu hakimnya melihat si ibu ini dengan anaknya, lalu dia memberitahu, ya, kamu kena tilang $58. Lalu ibunya sedih sekali. Aduh, saya itu uangnya, minim sekali, suruh saya bayar $58, padahal saya itu bekerjanya. Dia menceritakan dia bekerjanya susah, dia tidak punya uang sebanyak itu, dan kalau bisa hakim bisa memberikan keringanan gitu, ya. Lalu hakimnya panggil anaknya, gadis cilik kesini, ya. Lalu dia tanya, kamu pikir sebaiknya saya menghukum ibu kamu penuh atau setengahnya, atau apa yang harus saya lakukan? Ya, dia beri beberapa pilihan. Lalu anak ini, ya, anaknya ya baru berapa tahun, ya, mungkin 6-7 tahun begitu. Lalu dia bilang, wah, saya pikir, ya, kasihan dong ibu saya, jangan mahal-mahal, setengahnya aja deh, gitu. Setengahnya aja dendanya. Oh, kamu rasa setengahnya? Iya, kan memang ibu saya salah, ya harus didenda. Nggak apa-apa lah setengahnya, padahal dia nggak mengerti situasi keuangan ibunya, ya. Tapi dengan polosnya dia berkata begitu. Lalu hakim ini, kamu anak yang pandai, sini, saya mau bicara sama kamu, gitu, ya. Bagaimana kalau aku bebaskan saja, ibumu nggak usah bayar? Iya, lebih bagus, nggak usah membayar. Lalu hakimnya berbicara sama ibunya, ya, kamu memang salah, kamu melanggar, tetapi saya tahu, ya, bahwa kasih itu harus melebihi daripada hukum. Ya, wah, rupanya dia seorang Kristen, ya. Dia tahu, saya tahu kesulitan kamu, saya tahu usaha kamu, jangan berbuat lagi. Jadi dia dengan metode seperti Tuhan Yesus, ya, memang kamu berdosa harusnya dihukum, tapi aku tidak menghukum, tapi kamu jangan berbuat begitu lagi. Waduh, dia terharu sekali, dan anak itu datang, lalu dia mau memeluk hakimnya, ya. Dia bilang terima kasih, si ibu ini juga terima kasih. Jadi
setelah dia dibebaskan, pada suatu hari mereka datang lagi. Si gadis itu mencari si hakimnya, membawa permen. Karena anak ini sehari-harinya juga kadang-kadang menolong ibunya jualan permen. Jadi dia membawa permen dibungkus bagus sekali, dia cari hakimnya. Lalu dia dibawa oleh pembantunya hakim itu ya, boleh bertemu dengan hakimnya, dan dia memberikan permen sebagai ucapan terima kasih. Wah, hakimnya terharu dan dia mengatakan, saya akan simpen permen ini ya, karena kamu anak gadis yang pandai dan tahu berterima kasih ya. Nah, saudara-saudara, itulah orang yang berempati ya. Jadi kita belajar berempati. Kalau kita mau menjalankan perintah Tuhan Yesus, yang kedua, kasih sesama manusia, kita harus bisa berempati. Ya, entahlah apakah boleh hakim itu berbuat demikian, tapi rupanya ya keputusan hakim. Ya, jadi ini pelajaran buat kita semua. Hukum kasih itu melebihi daripada hukum aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Ya. Jadi marilah kalau kita menjadi orang yang pangkat penegak hukum, kita juga mempunyai empati. Lihat-lihat ya, jangan sampai orang mencuri sandal karena kaknya sandal hukumannya 2 bulan. Atau ya seperti dulu ada ibu-ibu yang mencuri coklat, itu dia dihukum sampai 3 bulan. Aduh ya, jadi rupanya hakim boleh juga rupanya ya mengambil keputusan yang berbeda dari aturan, tetapi dia menjalankan hukum kasih ya. Mari kita berdoa supaya kita juga memiliki kasih di dalam rumah tangga, kepada suami istri, anak, semuanya ada hukum, tetapi kita jalankan hukum kasih, apalagi kalau di kantor ataupun ya di mana saja ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena hukum-Mu adalah hukum kasihi sesama manusia, supaya kami dapat berempati kepada orang lain yang kesusahan, supaya kami dapat menjalankan hukum kasih lebih daripada hukum manusia, hukum yang dibuat oleh manusia. Terima kasih Tuhan, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sering kami kurang menjalankan kasih. Biarlah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini juga Tuhan tertempelak dengan teladan apa yang dilakukan oleh hakim tadi, terutama oleh Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni orang yang bersalah. Ya Tuhan, terima kasih karena kami juga sudah diampuni dosa dan kesalahan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, demikian supaya kita memiliki empati kepada sesama kita kalau kita menjalankan saling mengasihi. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.